Halo teman-teman, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu DBMS. DBMS itu apa sih? Sebenarnya bisa dikatakan DBMS merupakan Database Management System atau sistem basis data, sistem manajemen basis data. Artinya DBMS di sini merupakan sistem perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan pengendalian, pemeliharaan, penyediaan akses ke basis data oleh user. Sehingga user dapat interface atau dapat melakukan sebuah operasi yang bisa dikatakan sebagai membantu dalam mengolah data yang disimpan ke dalam basis data. Oke, DBMS juga merupakan metode yang sistematis untuk menciptakan, memperbaharui, menyimpan, dan mengambil data. Jadi sebelum di materi sebelumnya kita bilang bahwa data itu diinput. Setelah diinput maka diproses. DBMS lah yang berfungsi sebagai memproses data yang diinputkan tadi. Seperti itu. Kemudian DBMS juga bisa menjadi pengendalian terhadap akses data, integritas data, sehingga orang-orang atau user yang ingin mengakses data tersebut tidak akan tertukar, ataupun data yang ingin atau yang sifatnya pribadi bisa dibuka oleh user tertentu saja. Kayak gitu. DBMS juga memungkinkan kita untuk memulihkan basis data. Jika ada kerusakan atau ada kesalahan, maka basis data tersebut bisa kita pulihkan lagi atau kita restore kembali. Next, manfaat DBMS. Sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari DBMS. Beberapa di antaranya itu independensi data dan akses yang efisien. Jelas sekali, dengan memanfaatkan DBMS, kita menjadi lebih mudah untuk mengakses data. Karena setiap data telah disimpan dan diolah untuk menghasilkan informasi yang kita inginkan nantinya. Nah, sehingga data tadi dapat mereduksi waktu pengembangan aplikasi. Kenapa? Karena data-data tadi kita telah kelompokkan, ya, seperti ada data mahasiswa, ada data dosen, ada data mata kuliah. Ini akan membuat atau mereduksi waktu pengembangan aplikasi menjadi lebih singkat. Kemudian ada integritas dan keamanan data. Pastinya ketika kalian memanfaatkan DBMS, maka data ini akan menjadi lebih aman. Administrasi keseragaman data. Karena kita kelompokkan datanya tadi, sehingga data ini akan jadi seragam. Ya, contoh, name. Nah, maka name itu harus apa sih? Name itu harus berupa number. Betul. Sehingga dari record 1 sampai record terakhir, name harus berupa number. Inilah yang kita sebut keseragaman data. Datanya ini bisa kita atur. Contoh lain adalah tanggal lahir, oke, atau tanggal. Ya, kalau kita bicara tanggal lahir atau tanggal, maka kita perlu yang namanya format data. Untuk apa? Untuk mengatur keseragaman data. Sehingga dari record yang pertama sampai record terakhir, formatnya akan berupa data. Tidak ada yang berupa teks atau berupa number. Seperti itu. Kemudian, manfaat yang terakhir bisa kita katakan akses bersamaan dan perbaikan dari terjadinya crash. Ya, karena basis data ini bisa kita backup dan restore. Sampai sekian dulu ya terkait DBMS. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang file system dengan DBMS. Terima kasih.